Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah akan menyiksa orang-orang yang berbuat dosa, terutama kepada orang-orang yang suka berbuat riba. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci, yang mana Allah telah memberikan berbagai nikmat dan rezeki yang patut kita syukuri. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai prinsip ekonomi syariah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah? Nilai-nilai ekonomi syariah itu adalah inti ajaran Islam, yaitu ilmu tauhid. Dalam artian ilmu tauhid itu adalah iman. Mengapa kita harus melakukan nilai-nilai prinsip ekonomi secara syariah? Karena nilai-nilai ekonomi secara syariah itu mampu mendorong manusia, mampu memenuhi semua kebutuhan manusia dengan sangat baik. Namun harus dilakukan dengan rangka mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita itu harus melakukan nilai-nilai prinsip ekonomi secara syariah atau dengan iman? Karena agar kita jauh dari maksiat. Hadirin, ketika kita akan menjalankan sesuatu atau menjalankan nilai-nilai prinsip ekonomi secara syariah tapi tidak menggunakan iman, maka dampak negatifnya itu sangatlah banyak. Di antaranya kita itu akan berbuat riba. Riba itu adalah salah satu contoh dosa besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riba itu adalah salah satu cara untuk kita mencari uang yang sangat enak atau mendatangkan uang yang sangat untung. Apabila orang yang melakukan ribanya itu adalah orang awam yang kita kenal dengan kebaikannya. Tapi ketika orang berbuat riba kepada kita, terus orang tersebut itu adalah orang yang kita kenal dengan kebaikannya. Baiknya di mana, saudara-saudara? Baiknya itu mereka menolong kita. Tetapi di balik kata menolong itu, mereka mencekik orang-orang yang kesulitan. Hadirin, orang-orang yang melakukan riba itu pada dasarnya tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Dan mencekik itu adalah salah satu tujuan utama mereka. Malahan ketika mereka menolong kita, malah bertambah kita kesulitan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu contoh, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ke dalam neraka. Lalu di situ Nabi melihat ada seseorang perutnya besar sekali. Dan api neraka langsung melahap-lahap pada perut tersebut. Nah, dan ada seekor ular besar yang melilit di perut orang tersebut. Lalu ular itu menyeret orang tersebut sampai hancur berkeping-keping. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuhkan kembali orang tersebut. Lalu ular itu melilit lagi dan menghancurkan
dan menghancurkan orang tersebut sampai berkeping-keping. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min kulli haramin pannaru aula bihi. Artinya, setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, dari barang haram, maka neraka baginya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi setiap tingkah laku kita itu tergantung apa yang kita makan. Apakah yang kita makan itu adalah perkara yang halal ataupun perkara yang baik ataupun perkara yang haram. Nah, kalau kita makan perkara yang halal, pasti kelakuan kita juga akan baik. Tapi ketika kita memakan barang yang haram, sudah pasti kelakuan kita itu akan buruk. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, dosa apakah yang dilakukan oleh orang tersebut?" Lalu Jibril menjawab, "Itu adalah salah satu contoh dari umatmu ya Muhammad. Ketika dia hidup di dunianya, dia itu suka melakukan riba." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita akan melakukan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah tapi tidak menggunakan iman, maka kita itu akan terjerumus dalam dosa. Sebab ada pepatah mengatakan, hidup dengan ilmu jadi mudah, hidup dengan iman jadi terarah, hidup dengan seni jadi indah, dan hidup dengan cinta jadi pasrah. Dengan iman hati kita itu sudah pasti terarah, dan kita itu pasti sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begitu. Nah, itulah nilai-nilai prinsip ekonomi syariah. Harus menggunakan iman atau ilmu tauhid. Mungkin pidato yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.